Hai semuanya, seneng banget nih bisa ketemu kalian lagi untuk menceritakan film-film seru di channel Mantap Film. Langsung aja mari kita sambut sebuah film berjudul Line of Duty yang rilis tahun 2019. Seseru apa sih film ini? Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Adalah Frank Penny, petugas polisi yang selalu menjalani rutinitasnya dengan berpatroli di sudut-sudut kota. Ia dikisahkan sebagai polisi yang jujur dan senantiasa bekerja sesuai tugas yang diembannya. Meski raut wajahnya yang tidak berbohong jika selama ini ia telah cukup bosan dengan rutinitas yang membosankan tersebut. Berbeda dengan Frank yang hanya menghabiskan waktu membosankannya hanya dengan berpatroli, pengintaian justru telah dilakukan oleh polisi lainnya di salah satu taman kota. Tom Fox sebagai pemimpinnya tampak sangat cekatan ketika memberi arahan pada anak buahnya untuk tetap berada di dalam posisinya masing-masing. Hingga kemudian sosok yang menjadi target mereka pun muncul. Sialnya, meski penyamaran telah dilakukan dengan cukup baik oleh sejumlah polisi di sana, namun sayangnya si target malah lebih dulu menyadari hal tersebut. Alhasil aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Nah, sementara itu Frank yang mendengar laporan melalui radio sontak merasa terpanggil untuk turut membantu menangkap pelaku tersebut. Terlebih ia juga selama ini sudah sangat bosan dengan tugasnya yang hanya berpatroli saja. Meski mendapat larangan dari Tom, namun hal itu tampak diabaikan begitu saja. Frank justru terus berlari menuju lokasi yang disebutkan melalui radio. Di tempat lainnya, dua gadis tampak tengah asik merekam video untuk keperluan konten vlog mereka. Keduanya diketahui bernama Ava Brooks dan Clover Nestle. Mereka adalah vlogger yang kali ini sedang berencana untuk menghadirkan konten baru berupa video live layaknya streaming yang sedang banyak digandrungi oleh banyak remaja seusianya. Bagai gayung bersambut, keduanya yang masih memikirkan ide untuk konten live tersebut seketika mendengar bunyi sirene polisi yang berada tak jauh dari lokasi mereka. Seolah tidak ingin kehilangan momen tersebut, Ava pun dengan cepat mencari sumber bunyi tersebut. Menangkap pelaku kejahatan tampaknya tidak mudah seperti yang dibayangkan oleh Frank sebelumnya. Ia bahkan sampai harus terlibat baku hantam dengan targetnya hingga kemudian keduanya pun sampai di salah satu gang buntu. Anehnya, si target sempat mengatakan jika dirinya pernah kehilangan segalanya meski tanpa menjelaskannya secara gamblang. Bahkan ia juga sempat akan menyebutkan salah satu nama. Namun tak lama kemudian, pria itu tiba-tiba mengeluarkan pistol dan berusaha mengarahkannya pada Frank. Nah, beruntung bagi Frank, ia yang mendapati adanya ancaman bisa dengan sigap melesatkan 2 kali tembakan ke target yang ada di depannya. Alhasil pria itu pun tewas saat itu juga. Aksi penembakan yang dilakukan oleh Frank agaknya telah menyulut kemarahan Tom. Mereka bahkan sempat beradu argumen karena kejadian tersebut. Hingga kemudian Tom pun menyuruh Frank untuk mengambil cuti selama 2 hari karena aksi penembakan yang telah dilakukannya. Tak lama berselang, ponsel pelaku yang telah tewas tadi tiba-tiba berdering dengan sebuah notifikasi yang mengarahkannya ke suatu link. Secara mengejutkan, link tersebut ternyata menuju ke salah satu video live yang memperlihatkan seorang anak perempuan tengah menangis ketakutan. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata anak perempuan tersebut adalah putri semata wayang Tom. Gadis kecil bernama Claudia itu terlihat tengah dikurung dalam sebuah ruang sempit dengan air yang siap merendam seluruh tubuhnya. Melihat tayangan itu, Frank yang iba sontak menawarkan bantuannya untuk mencari keberadaan Claudia. Namun kemarahan Tom yang telah memuncak nampaknya tak sedikit pun membuka kesempatan bagi Frank untuk ikut dalam misi pencarian anak perempuannya. Frank tetap harus menjalani masa cuti dengan pistol yang disita oleh kepolisian. Tanpa mereka sadari, Ava yang masih memburu konten barunya ternyata malah sempat menguping pembicaraan kedua polisi tersebut. Bahkan ia sempat-sempatnya menempatkan alat penyadap hanya untuk bisa mendengarkan secara jelas apa saja yang dibahas oleh Tom dan Frank. Hal itulah yang semakin membuat Ava tertarik untuk terus mengikuti aktivitas polisi tersebut. Bahkan dirinya sempat terlibat adu mulut dengan Frank
yang saat itu tengah memendam amarahnya. Dalam perasaannya yang tak karuan, Frank tiba-tiba teringat kembali mobil yang sempat akan digunakan oleh targetnya tadi ketika hendak melarikan diri. Dengan cepat, ia pun segera menghampiri mobil tersebut dan berhasil menemukan petunjuk baru. Sebuah amplop surat dengan salah satu foto target Frank tadi beserta alamat yang tertera di dalamnya. Meski awalnya risih dengan keberadaan Ava yang terus mengikutinya, namun pada akhirnya mereka pun bekerja sama menelusuri setiap petunjuk yang mereka dapatkan. Nah, setibanya di alamat tujuan mereka, Frank dan Ava akhirnya bertemu dengan seorang pria yang disebut-sebut sebagai Bunny, sesuai nama dalam amplop tadi. Dari pria besar itulah akhirnya terungkap siapa sosok mendiang yang sempat ditembak mati oleh Frank. Ia diketahui bernama Max Keller dan sempat menggunakan jasa Bunny untuk membuatkannya paspor lengkap dengan identitas palsunya. Max juga tidaklah sendirian. Ia bersama dengan adiknya yang bernama Dean Keller, ternyata diketahui sempat sama-sama membuat paspor baru mereka di sana. Berbekal salinan kartu identitas dua bersaudara itulah, Frank dan Ava kembali melakukan penelusuran mereka. Di sisi lain, live streaming yang dilakukan oleh Ava ternyata telah menyita perhatian banyak pengguna internet di sana. Ia bahkan semakin populer karena sekarang stasiun TV pun turut menjadikan siaran video langsung Ava sebagai sumber beritanya. Namun hal itulah yang justru membuat kepolisian di sana merasa geram. Terlebih Frank tidak hanya dilarang untuk ikut campur dalam kasus serius, tetapi juga masih harus menjalani masa cutinya. Alasan itulah yang membuat sejumlah petugas polisi menghampiri Frank dan berusaha menghentikan aksinya. Sontak aksi tersebut jelas semakin mengundang perhatian banyak orang di sana. Secara tidak terduga, sebuah mobil tiba-tiba datang dengan kencang dan menabrak mobil polisi yang ada di sana. Ternyata, sosok yang muncul dari dalam mobil tersebut adalah Dean. Kedatangannya hanyalah untuk membalaskan dendam kematian Max yang telah ditembak mati oleh Frank. Aksi baku tembak pun tidak terhindarkan, hingga kemudian Dean berhasil dibuat terkapar oleh Frank. Namun mereka tidak bisa berlama-lama di tempat tersebut, karena tujuan utama Frank dan Ava adalah untuk menemukan lokasi keberadaan Claudia. Mereka pun kemudian melanjutkan pencarian anak perempuan itu dengan menuju ke alamat yang tertera pada kartu identitas Dean dan Max. Petunjuk baru pun kembali didapatkan oleh Frank dan Ava. Mereka kini harus mengganti arah tujuannya setelah mendapat temuan fakta baru dari Clover. Dalam penelusurannya, Clover mendapati fakta baru yang menyebut jika alamat tujuan Frank dan Ava tadi hanyalah bangunan yang telah rata dengan tanah. Diketahui bahwa ternyata lokasi itu dulunya adalah tempat tinggal keluarga Keller. Namun tepat 2 tahun yang lalu, sebuah ledakan besar terjadi di laboratorium bawah tanah milik keluarga tersebut. Insiden itulah yang membuat bangunan di sana sekarang hanya menyisakan lahan kosong saja. Tidak hanya itu, Clover juga mendapat petunjuk baru, yakni rumah warisan peninggalan orang tua Dean dan Max. Berbekal temuan tersebut, Frank dan Ava kini memacu kencang laju mobil mereka ke lokasi rumah yang diyakini sebagai tempat disekapnya Claudia. Nah, di waktu yang sama, Dean yang sempat terkapar dan tengah dibawa oleh mobil ambulans ternyata masih bisa tersadar. Pria itu bahkan dengan keji menghabisi semua petugas yang membawanya, termasuk merampas senjata dari petugas polisi di sana. Kembali ke Frank dan Ava, mereka yang telah tiba di rumah peninggalan keluarga Keller hanya mendapati sebuah bangunan tua yang kosong. Namun di tempat itu juga akhirnya terungkap fakta baru, bahwa ternyata keluarga Keller memiliki 3 anak, dengan salah satu diantaranya adalah wanita bernama Naomi Keller. Naasnya, ledakan di laboratorium 2 tahun lalu ternyata sempat membuat Naomi terkurung sendirian di ruang bawah tanah yang mulai digenangi air. Sialnya lagi, lambannya respon polisi yang mendapat laporan tersebut justru membuat wanita itu harus tewas setelah terendam di ruang bawah tanah. Dan diketahui bahwa kepala polisi yang bertanggung jawab pada kasus itu adalah Tom Falk. Hal inilah yang menjadi motif balas dendam Max dan Dean dengan menculik serta berusaha menghilangkan nyawa Claudia. Sial bagi Frank dan Ava, mereka yang mendapati adanya ruang bawah tanah di rumah itu malah baru menyadari bahwa sesungguhnya mereka yang tengah dijebak oleh Dean.
Terlebih, Frank hanya menemukan songgok mayat wanita yang diyakininya sebagai Naomi, lengkap dengan sejumlah bahan peledak di sana. Kondisi juga diperparah dengan kedatangan Dean yang sontak membuat pertarungannya dengan Frank tidak terhindarkan. Dalam pertarungan sengit itu, Dean yang sempat bergelantungan di helikopter akhirnya tewas setelah memutuskan untuk menjatuhkan dirinya dari ketinggian. Seolah ia telah merasa hidupnya benar-benar hancur dan bunuh diri adalah jalan terbaik baginya. Menariknya, Frank yang terngiang-ngiang oleh kata-kata terakhir dari Dean seketika teringat tentang sebuah taman pemakaman bernama Longview, tempat yang menjadi peristirahatan terakhir bagi Naomi. Dari sinilah ia meyakini jika mayat Naomi yang ditemukannya tadi telah dibawa sebelumnya oleh Dean dari pemakaman. Sementara Claudia, diyakininya saat ini tengah berada di dalam lahan pemakaman tersebut. Tak ingin membuang waktunya, Frank dan Ava pun dengan cepat lalu mendatangi lokasi pemakaman itu. Firasat Frank kali ini tampaknya benar, karena ternyata di makam Naomi muncul sebuah selang yang menjulur keluar dari dalam tanah, seolah menjelaskan bahwa di dalam sana ada Claudia yang mulai terendam oleh air. Namun tiba-tiba keajaiban pun muncul. Konten live streaming Ava yang telah viral ternyata mampu menggerakkan banyak orang untuk berdatangan ke lokasi makam. Alhasil mereka pun kini bersama-sama menggali tanah tersebut dengan alat seadanya. Tepat di menit-menit terakhir terendamnya Claudia di dalam peti besi, Frank akhirnya berhasil menyelamatkannya dan mempertemukan kembali anak perempuan itu dengan Tom. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah tadi alur cerita dari film The Line of Duty yang rilis tahun 2019. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye!